Salah satu yang dilaporkan memang tertera namanya Saudara Giring, ya, Giring Niji. Saya juga bingung ya, kenapa saya dilaporin uang politik, uang saya kemarin nggak ngeluarin uang sepeser pun malah gitu. Giring Niji tidak pernah menduga kedatangannya ke kawasan Kampung Melayu pada tanggal 10 Maret lalu membawanya dituding melakukan politik uang. Dan untuk mengklarifikasi hal tersebut, kemarin Giring dipanggil oleh pihak Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta karena diadukan bagi-bagi sembako yang bermuatan politik. Tapi Giring merasa tidak takut karena memang dirinya tidak sedang berkampanye. Kedatangannya ke Kampung Melayu murni aksi kemanusiaan. Saya juga bingung ya, kenapa saya dilaporin uang politik, uang saya kemarin nggak ngeluarin uang sepeser pun malah gitu. Silakan, saya juga nggak takut kalau mau dicek gitu ke apa pembukuan saya gitu, semuanya aman kok. Pokoknya saya nggak pernah kampanye lah. Ya tujuannya apa? Kemanusiaan, baksos. Masa kampanye? Itu aja menurut saya udah nggak benar. Gitu. Bawaslu DKI Jakarta telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan politik uang dengan membagikan paket sembako oleh salah satu pasangan calon. Salah satu yang dilaporkan memang tertera namanya Saudara Giring, ya, Giring Niji, yang telah dilaporkan sebagai yang melakukan turut membagikan pembagian sembako. Memang Giring bisa memaklumi jika dilaporkan ke pihak Bawaslu. Pasalnya di musim pilkada seperti saat ini memang membuat semua orang seolah mudah mencari kesalahan orang lain. Padahal tujuannya ke Kampung Melayu murni ingin berbagi kebahagiaan dengan korban banjir. Itu pun bukan sekali ini saja ia melakukan bakti sosial. Isunya di pilkada aja ya. Maaf nih, saya bukannya berusaha untuk, saya sebenarnya nggak mau buka-buka ini ya. Cuman di luar ini saya tuh lumayan sering baksos gitu, tanpa diketahui media. Saya sering mengajak anak saya untuk beramal gitu. Emang kesana saya adalah kemanusiaan, satu. Kedua, saya kesana nggak pakai baju atribut apapun, ya kan. Bisa dicek lah fotonya. Saya kesana lah nemenin ibu saya. Karena ibu saya adalah seorang simpatisan. Ibu-ibu udah tua, udah 64 tahun. Tugas saya sebagai seorang anak yang baik adalah nemenin ibu saya ketika dia mau baksos. Kebetulan ibu saya tahu bahwa gimana caranya menyenangkan warga yang sedang mengalami musibah, yaitu datenginlah anaknya yang public figure gitu. Makanya saya nyampe jam 9, terus saya disambut warga karena kebetulan saya pernah bikin video klip di situ. Menurut pelapor, pada saat pembagian paket sembako tersebut, Saudara Giring telah ada di sana dan ikut serta dalam proses pembagian itu. Maka dari itu kami dari Bawaslu sangat memerlukan keterangan dari beliau apakah betul Saudara Giring telah melakukan pembagian paket sembako. Gemar melakukan dakwah keliling, Ustadz Zaki Mirza justru mengalami musibah. Setidaknya hal itu dialami sang Ustadz saat ia touring sambil berdakwah ke kota Cirebon. Motor yang dikendarai Pak Ustadz oleng karena jalan yang ia lalui berpasir dengan kondisi cuaca sedang hujan. Tidak bisa mengendalikan keseimbangan motor yang ia kendarai, Ustadz Zaki Mirza pun terjatuh dengan meninggalkan sejumlah memar di tubuhnya. Darling ini kan dakwah Ramadan, dakwah motor keliling ya, Darling dakwah motor keliling. Biasanya saya paling top 2 malam pulang. Tapi kemarin saya bikin yang agak menantang sedikit, seminggu. Pas di Cirebon itu kita masuk hari ke-6. Jadi mungkin udah capek, keluar hotel, jalannya tuh agak belok gini. Terus ya biasa, kayak biasa karena udah capek kali ya. Terus saya nggak lihat di situ jalan berpasir. Habis hujan pula, nggak terlalu ngeh saya udah pakai perlengkapan hujan segala macam. Pas saya belok, ya saya nggak sadar tiba-tiba ya melejit, busrak, jatuh. Niban badan dulu, habis niban badan baru dia ngegasruk, baru nyeret aspal. Jatuh dulu gubrak, baru serosot gitu. Sadar karena jatuhnya pun ya kecepatan 30-40 lah. Pas belok
Saya udah sadar tuh, pas jatuh saya udah pasrah. Ustadz Zaki Mirza memang tidak bisa berbuat banyak karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk menghindari kecelakaan. Beruntung ia memakai pakaian touring yang lengkap sehingga tidak mengalami cedera yang begitu fatal selain sekedar lecet-lecet yang tidak membutuhkan perawatan intensif. Saya bilang patah nih kayaknya nih, karena udah baal gitu, udah nggak berasa apa-apa. Ini sih sisa. Jadi kebetulan saya nggak pakai sarung tangan itu. Dari ujung kaki sampai ini helm lengkap segala macem. Karena hujan, sarung tangan saya kan setengah segini. Itu akhirnya saya lepas karena dari kulit. Takut bau kan, lengket. Saya lepas. Pas saya megang gas, ini jatuh, ini nyeret aspal. Ini sempet baret karena 2 hari kemarin langsung saya benahin, dirapihin, jadi alhamdulillah udah mulai sembuh. Paling yang sisa ini satu, ini yang ketiga. Jas hujan, jeans yang celana touring, terus ada sepatu tembus. Jadi kalau jatuh itu biasanya kita nggak berasa, tapi 1 jam 2 jam setelah itu baru tuh ngilu, nyeri, memar. Udah diurut. Di sini saya memar, terus di bagian kaki sini paha, nggak bisa kemana-mana. Udah 2 hari bed rest. Apa kata Maudy Ayunda yang ditunjuk menjadi duta anti perbudakan modern? Kisahnya sesaat lagi, hanya di Was Was.